tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, selamat malam para upasaka upasika sekalian, semoga Anda semua berbahagia. Kita masuk di kelas yang ke-7 ya. Seharusnya kelas sudah menjadi semakin menarik seperti yang saya sampaikan di kelas terdahulu, bahwa kita mulai mempelajari tentang berkenalan atau mengenal lebih dalam lagi keadaan batin Anda, ya, sehingga Anda makin tahu isi hati, isi batin Anda itu ya seperti apa gitu. Tetapi kembali lagi saya mengingatkan, saya anjurkan untuk juga mendengarkan Abhidhamma Medisi yang pertama ya, yang ada di YouTube. Kenapa? Karena Abhidhamma Medisi yang pertama juga tentang cita, tentang kesadaran. Tetapi kan itu didesain untuk massa, untuk menjangkau massa, menjangkau orang sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi banyak sekali informasi yang mungkin tidak saya ulangi lagi di kelas kali ini ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa Anda temukan di sana ya. Jadi didengarkan ulang Abhidhamma Medisi yang pertama. Kemudian juga kembali lagi saya ingatkan bahwa Anda juga harus terus mengulang-ulang pelajarannya ya, dihafalkan nama-namanya ya, sambil dipahami masing-masing jenis kesadaran ini penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya. Jadi dengan demikian maka Anda makin skillful, makin memahami pada saat keadaan batin tertentu, misalkan loba mula cita, misalkan somana sasa katang didik kata sampayutang nggak sangkarikang muncul, itu yang seperti apa gitu dan seterusnya ya. Dan dengan demikian Anda akan mampu membangun satu persepsi yang baru bahwa sesungguhnya ternyata keadaan batin kita itu muncul dan lenyap. Somana sasa kata didik kata sampayuta sangkarika muncul kemudian lenyap. Kok kemudian diganti lagi, misalkan UPK sahagata didik kata wipayuta sangkarika muncul lenyap lagi gitu. Anda akan mampu mengenali ketidakkekalan dari keadaan batin Anda dengan lebih baik lagi pada saat pengetahuan Anda tentang Abhidhamma itu berkembang ya. Ibaratnya ada satu keadaan batin Anda itu diibaratkan misalkan seperti warna merah, hijau, kuning, biru dan seterusnya ya. Kalau Anda sudah hafal dengan warna-warna tersebut, kan Anda dengan cepat akan mengetahui sekarang warna merah muncul, kemudian ganti warna biru. Pada saat warna biru itu muncul, warna merahnya lenyap ya. Kemudian ganti warna hijau, pada saat warna hijau warna birunya lenyap ya. Sama, pada saat loba mula cita yang pertama lenyap, muncul yang misalkan ke-5, ke-6 atau ke berapapun gitu. Atau nanti sampai Anda selesai di bab pertama ada 89 jenis cita atau 121, Anda mampu mengenalinya dengan cepat sehingga Anda makin mahir untuk melepaskan. Ya, tidak menggenggami kesadaran-kesadaran tertentu, misalkan keserakahan sedang muncul. Ya, karena Anda cepat mengenalinya, maka dia akan cepat dissolve, cepat lenyap. Ya, sehingga Anda akan mulai membangun satu
persepsi tentang ketidakkekalan, dan juga akhirnya tentang tanpa aku, anatta, ya. Anatta kadang diterjemahkan menjadi tanpa aku atau tanpa diri, ya, atau mungkin dengan sering saya pakai juga dengan dalam konteks-konteks tertentu menjadi tanpa roh. Karena di Indonesia istilah roh itu kan menjadi istilah yang wow gitu kan. Nggak ada roh, yang ada ya cita, cetasika, rupa, nanti muncul lenyap. Nah, di dalam semua pelajaran Abhidhamma itu akan memberikan informasi kepada Anda, data-data kepada Anda tentang apa sih yang disebut anatta. Kan seringkali Anda masih bingung kan, apa yang disebut anatta sih? Apa yang Anda ketahui dengan anatta? Dengan bukan aku, bukan diri, tanpa aku, tanpa diri, atau tanpa roh, bukan roh, apa yang Anda ketahui coba? Kan seringkali umat bertanya gitu, kalau tidak ada aku, lalu siapa yang menderita saat ini gitu? Atau siapa yang galau ini? Kalau tidak ada aku, buktinya ini ada yang galau juga gitu. Jadi mereka mengambil kegalauan itu sebagai too personal, sehingga diidentifikasikan, diberi identitas bahwa saya sedang galau, saya sedang menderita. Kenapa hal ini terjadi? Nah, saya akan jelaskan. Di dalam sutta itu Buddha berkata seperti ini. Anicca sanyeno, anatta sanya santati. Pada saat atau untuk seseorang yang anicca sanyeno, untuk seseorang yang mempunyai persepsi tentang ketidakkekalan yang kuat, persepsi tentang anicca yang kuat, ya, maka anatta sanya santati. Jadi apa? Persepsi tentang anatta akan kokoh. Ya, jadi dengan belajar Abhidhamma, dengan mempelajari cita yang nanti akan kita pelajari semua, jumlahnya ada 89 atau nanti secara lengkap 121, ya. Kalau Anda sudah mengenal kesemuanya itu, maka kemudian Anda refleksikan ke dalam untuk melihat keadaan batin Anda sendiri saat ini, dan Anda lihat masing-masing cita yang satu muncul kemudian lenyap diganti cita yang lain, muncul lenyap diganti cita yang lain. Dan Anda harus ingat, meskipun kadang tipe kesadaran yang sama bisa muncul berulang-ulang, tetapi sesungguhnya itu adalah jenis yang baru. Katakanlah somanasa sagata titik kata sampayuta muncul kemudian hilang, kok masih ada lagi, berarti dia muncul lagi yang baru. Karena habit, karena kebiasaan. Karena Anda belum berhasil untuk melemahkan kilesa-kilesa Anda gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena persepsi Anda tentang keakuan masih cukup kuat. Kenapa persepsi tentang keakuan, tentang diri, tentang roh kuat? Karena Anda tadi anicca sanyino, ya, seseorang yang mempunyai persepsi tentang anicca yang kuat melalui meditasi wipassananya, maka persepsi tentang keakuannya, ketanpaakuannya juga akan menjadi kokoh. Ya, tinggal Anda balik, kok saya masih mempunyai keakuan, berarti persepsi saya tentang ketidakkekalan belum kokoh, ya. Jadi keakuan inilah yang harus Anda selidiki, yang harus Anda investigasi, benar atau tidak. Coba Anda renungkan. Mungkin Anda juga masih berpikir ini bahwa saat ini yang mendengarkan ceramah Abhidhamma adalah Anda, ya. Nama Anda siapa, identitas Anda. Yang melihat ke arah saya juga adalah si aku tadi. Yang sedang berpikir adalah si aku tadi. Yang sedang bahagia tersenyum adalah si aku tadi, ya. Ini kan pemahaman yang deluded, yang dipenuhi oleh khayalan, yang belum Anda investigasi kebenarannya, yang Anda terima saja sejak Anda lahir mungkin, dan kemudian Anda terima dari guru-guru Anda yang lampau, atau juga mungkin ini adalah warisan dari kebiasaan Anda dari kehidupan-kehidupan yang lampau. Gitu. Nah,
Kalau persepsi tentang keakuan ini masih kuat, maka kilesa akan muncul, karena semua kilesa itu landasannya adalah di pemahaman tentang adanya aku. Ya, dari aku akan muncul loba, akan muncul dosa, akan muncul keserakahan, akan muncul juga kemarahan atau kebencian. Kalau si aku ini sudah dihancurkan, pandangan salah tentang keakuan ini sudah dihancurkan, maka ibarat kekotoran batin akan mulai melemah secara bertahap, secara alamiah. Inilah mengapa seorang sotapana pada saat dia sudah menghancurkan sakkaya didik, pandangan salah tentang identitas diri, maka kilesa dia melemah secara bertahap dan dikatakan dia maksimal 7 kali kelahiran lagi. Proses pelemahannya terjadi secara otomatis pada saat dia sudah bisa menghancurkan pandangan salah tentang identitas diri, sakkaya didik. Nah, di dalam Abhidhamma ya, kita nanti akan diajarkan untuk menganalisa kenapa sih kita masih percaya tentang adanya keakuan ini ya. Tadi saya katakan aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang bahagia, aku yang bekerja, aku yang makan dan seterusnya. Anda selalu menganggap ini sebagai satu wujud yang solid, satu fenomena yang solid yang melakukan semua aktivitas ini. Kan seperti itu ya, yang mendengarkan dharma dan seterusnya ya. Nah, maka di dalam Abhidhamma ini kita akan diajarkan untuk memecah-mecah fenomena yang solid, yang sepertinya solid tadi ya. Di kelas yang lalu saya beri perumpamaan tentang seekor binatang yang disebut sapi. Pada saat Anda atau tukang jagal di sana berhasil memotong-motong sampai ke fenomenanya yang terkecil, maka apa yang terjadi? Persepsi dia tentang sapi lenyap kan? Berubah tentang sapinya berubah menjadi daging. Sama, logikanya sama. Anda harus memecah-mecah fenomena kehidupan ini. Anda harus mulai tahu siapa yang melihat ke arah saya saat ini, siapa yang mendengar suara saya saat ini, dan seterusnya. Dipecah-pecah sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil, dan Abhidhamma memberikan Anda data dan pengetahuan tentang bagaimana memecah-mecah fenomena ini. Itu dalam bahasa Palinya itu ada, mungkin di Visuddhimagga itu nana datuyo wini bujitwa gana winobek gana wini boge kate anatala kanang yata waksara satu upadati. Nana datuyo wini bujitwa, setelah mengurai kepadatan. Jadi kepadatan tadi, si aku tadi diurai ya. Kemudian gana wini boge kate demi untuk menguraikan kekompakan tadi, maka ke fenomena yang solid, yang padat tadi, maka anatala kanang yadawa salah satu upadati, karakteristik anata yang sesungguhnya akan Anda pahami. Jadi kita harus mengurai fenomena yang kelihatannya solid yang tadi saya sebutkan ke dalam nanadatu, elemen-elemen, bermacam-macam elemen. Ya, kalau dalam konteks bab yang pertama di dalam Abhidhamma bukan elemen, tetapi kita analisa ke dalam cita dulu. Nanti di bab kedua kita akan analisa ke dalam cetasika. Ya, jadi karakteristik tentang ketanpa akuan ini tersembunyi oleh kepadatan dari fenomena tadi. Kalau Anda berhasil membongkar fenomena yang kelihatannya padat tadi ke dalam unsur-unsurnya yang terkecil, maka persepsi Anda akan mulai berubah. Seperti persepsi tentang sapi berubah menjadi daging. Ya, dan inilah pelajaran Abhidhamma. Anda akan diberikan semua informasi selengkap-lengkapnya tentang komponen pembentuk komponen pembentuk satu fenomena kehidupan. Misalkan apa saja yang terlibat di dalam proses melihat, mendengar, mencium, aroma, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin di kelas yang minggu lalu kita sudah belajar tentang kesadaran yang berakar pada
keserakahan ya. Jadi ini hanya istilah teknis saja, loba, mula, cita, kesadaran yang berakar pada keserakahan ya. Mungkin dengan bahasa sehari-hari Anda bisa juga mengartikannya sebagai pada saat keserakahan itu muncul ya. Jadi ternyata bisa disertai dengan pandangan salah atau tidak disertai dengan pandangan salah, atau dengan dorongan ataupun juga tanpa dorongan dan seterusnya. Ada perasaannya yang menyenangkan, ada juga perasaannya yang tenang, tidak menyenangkan tapi juga tidak menyenangkan, yang UPK ya. Nah, kali ini kita akan teruskan dengan mempelajari jenis kesadaran yang berikutnya, yaitu kesadaran yang berakar pada kebencian atau bahasa Palinya dosa mula cita ya. Di dalam Abhidhamma Sanggaha disebutkan kesadaran yang berakar pada kebencian, atau mungkin dengan bahasa Anda sehari-hari, kebencian itu pada saat muncul itu variasinya hanya ada dua. Yang pertama adalah, silakan Anda baca bahasa Palinya dan bahasa Indonesianya. Yang kedua, jadi Anda lihat ya, mirip-mirip cara menganalisanya seperti minggu lalu. Ada satu kesadaran ya. Komponen yang pertama adalah perasaannya tidak senang ya, kemudian yang kedua dia berkumpul berasosiasi dengan antipati, artinya pada saat perasaan yang tidak senang ini muncul ada perasaan antipati, ada satu perilaku batin yang antipati dan juga tanpa dorongan. Kemudian yang kedua yang berbeda hanyalah yang bagian terakhir ya, ini dengan dorongan. Jadi ini secara sederhana kira-kira pada saat Anda marah secara otomatis, maka jenis kesadaran yang nomor 9 lah yang sedang muncul. Tiba-tiba marah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba marah ya. Atau Anda tadinya tidak marah, kemudian diberitahu oleh teman Anda, nah kemudian karena kebakar oleh pemberitahuan dari teman Anda, akhirnya Anda marah ya. Jadi marah karena dorongan. Atau Anda tadinya tidak marah, tetapi kemudian melihat wajah teman Anda yang menurut persepsi Anda tidak mengenakan, kemudian Anda marah karena Anda didorong oleh pikiran Anda sendiri gitu ya. Secara sederhana seperti itu. Terus kalimat berikutnya adalah dua jenis kesadaran ini berasosiasi dengan antipati, selalu muncul dengan antipati ya. Seringkali disebut sebagai dosa mula cita atau kesadaran yang berakar pada kebencian ya. Ada dua. Kalau kesadaran yang berakar pada keserakahan ada berapa? 8. Baik, bagus ya. Mari kita lihat penjelasannya di kitab sub komentar ya. Tadi Anda baca ada domanasa. Domanasa ini perasaan, wedana ya. Sering kan Anda mendengar wedana kanda, berarti wedana sekarang Anda udah tahu kemungkinan atau variasinya ada paling tidak yang saat ini Anda ketahui ada berapa? Di loba mula ada somanasa ya, kemudian ada UPK, kemudian ada domanasa. Sudah ada 3 jenis perasaan yang Anda ketahui ya, yang Anda pelajari. Apa yang disebut domanasa? Domanasa adalah keadaan batin yang tidak baik ya, suram, gelap, muram, gloomy ya. Duduk mano, jadi satu keadaan batin yang tidak baik, perasaan batin yang tidak senang. Seperti di kelas yang minggu lalu yang sudah saya katakan bahwa pada saat kesadaran yang berakar pada keserakahan itu muncul, ada akar lain yang menyertainya, yaitu apa? Moha. Jadi loba mula cita itu juga muncul dengan akar yang lain, yaitu moha atau delusi atau khayalan atau ilusi ya. Moha
ini selalu memberikan data kepada kita, mengelabui kita, ya, dengan memberikan data bahwa kalau saya melakukan ini maka saya akan bahagia selama-lamanya. Kalau saya bekerja keras, mendapatkan apa yang menjadi target saya, bisa saya penuhi dalam usia yang sekian, maka saya akan bahagia selama-lamanya. Satu pemahaman bahwa ada sesuatu yang kekal selama-lamanya itu muncul karena pengaruh dari moha, ya. Nah, si loba, si keserakahan, tertipu oleh moha, akhirnya dia mengejar kekayaan, mengejar ini, mengejar itu, ya. Jadi beginilah cara bekerjanya akar-akar kejahatan kita, ya, akar kejahatan yang ada di dalam batin kita. Nah, jenis yang kedua yaitu dosa mula cita juga sama, pada saat kemarahan itu muncul juga disertai oleh delusi, moha. Ada akar kedua yaitu moha. Moha memberikan data kepada Anda, kepada kita bahwa, ya, orang tersebut akan membuat Anda menderita selama-lamanya loh. Inilah mengapa kemudian Anda membalas. Kemudian Anda mencoba untuk menghancurkan orang tersebut. Karena apa? Karena persepsi Anda tentang kekekalan mulai terancam. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan Anda mulai terancam. Coba bayangkan, kalau Anda tahu bahwa segala sesuatu itu adalah tidak kekal, ya, pemahaman persepsi Anda tentang ketidakkekalan ini sudah cukup kuat, bisa nggak Anda membalas dendam orang atas perlakuan buruk yang mereka lakukan kepada Anda? Ya. Tidak kan? Karena Anda tahu cepat atau lambat juga semuanya akan lenyap dengan sendirinya, sehingga Anda akan menjadi orang yang makin tidak reaktif, makin sabar, ya. Nah, perasaan yang disebut domanasa ini, ya, bisa juga muncul dalam bentuk kesedihan, ya, atau bisa muncul dalam bentuk rasa takut, ya. Kalau Anda takut, lihat apa yang muncul pada saat itu perasaannya. Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Pada saat Anda sedih, melihat perasaan yang muncul apa? Tidak menyenangkan kan? Domanasa kan? Kemudian pada saat Anda sedang cemburu gitu, perasaan yang muncul apa? Enak atau tidak enak? Atau mungkin ada lagi di dalam kelompok dosa ini ada 3 cetasika yang lain. Tadi yang satu kecemburuan, yang kedua adalah kekikiran. Pada saat Anda tidak ingin berbagi atau tidak ingin orang lain juga mendapatkan kesuksesan seperti yang sudah Anda dapatkan, maka perasaan yang muncul seperti apa? Tidak menyenangkan kan? Atau mungkin bahkan pada saat Anda menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu, perasaan yang muncul seperti apa? Tidak menyenangkan kan? Nah, ini juga bagian dari kesadaran yang berakar pada dosa, ya, dosa mula cita, ya. Nah, inilah mengapa Buddhisme mengajarkan kepada kita untuk tidak sedih bahkan pada saat mungkin ada salah satu famili kita yang meninggal, ya. Kesedihan bukan bagian dari Buddhisme. Menangis juga bukan bagian dari Buddhisme, ya. Nah, yang berikutnya patiga. Coba dibaca patiga gitu. Patiga atau antipati atau dosa, ya, lihat. Patiga atau dosa itu satu perilaku batin yang seolah-olah ingin memukul objeknya. Jadi kalau Anda sedang marah terhadap seseorang, ya, maka pada saat itu ada perasaan antipati dan Anda seolah-olah batin Anda secara mental seolah-olah ingin memukul objek tersebut. Betul tidak, ya? Dikarenakan, lihat di sana, dikarenakan sifat alamiahnya yang ganas, bengis, kasar, patiga muncul seolah-olah memukul objeknya. Jadi di dalam Dhamma Sanggani itu ada penjelasan yang lebih lanjut lagi. Jadi kita merasakan 6 objek. 6 objek itu berarti, kalau saya mengatakan 6 objek, berarti itu adalah objek mata. Apa saja coba di objek telinga, objek hidung,
Objek lidah, objek sentuhan. Terus yang keenam, batin, dhamma aramana, objek dhamma. Apa saja itu objek dhamma? Banyak sekali ya. Salah satunya misalkan tadi, pada saat Anda menyesal, pada saat itu Anda menyesal, cita Anda muncul di mata, telinga, hidung atau di mana? Murni di batin kan? Anda mengingat pengalaman lampau Anda, baik itu yang buruk atau pengalaman lampau di masa lalu, sebenarnya ada kesempatan untuk berbuat baik, tetapi Anda tidak melakukannya, ya, maka kemudian penyesalan bisa muncul. Nah, pada saat itu batin akan mengambil objek yang disebut dhamma aramana, ya. Keduanya, domanasa dan patiga itu selalu eksis bersama-sama. Nah, ini Anda harus pahami ya, bahwa perasaan batin yang tidak menyenangkan dan juga perilaku batin yang seolah-olah ingin menghancurkan objeknya, ini dua hal yang berbeda ya. Dia selalu muncul secara bersama-sama ya. Tidak bisa perasaan yang tidak menyenangkan muncul tanpa kehendak hati untuk menghancurkan objeknya gitu. Ya. Jadi tidak ada misalkan seorang berkata-kata, saya sih marah sama dia sebenarnya, tapi sebenarnya karena sayang sama dia gitu. Enggak. Sayang dan marah itu adalah dua hal yang berbeda ya. Nah, domanasa tadi sudah saya sampaikan, itu adalah jenis perasaan ya, wedana, itu yang mempunyai karakteristik merasakan objek yang tidak menyenangkan ya. Sementara patiga itu bukan perasaan, antipati itu bukan perasaan, dia adalah cetasika atau faktor mental, faktor batin yang berbeda, yaitu yang disebut juga nanti di bab kedua dosa, kemarahan, kebencian, itu patiga ya. Jadi kalau domanasa, kalau di dalam pancakanda dia termasuk di agregat apa? Wedana kanda, bagus. Kalau patiga dia masuk di agregat yang mana? Sangkara ya? Ya betul, sangkara kanda ya. Nah, di dalam kitab yang lain, di penjelasan kitab Dhamma Sanggani, itu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di sana, bahwa karakteristik dari domanasa adalah tadi sudah saya sebutkan, merasakan objek yang tidak menyenangkan. Kemudian fungsi dari domanasa tadi, perasaan batin yang tidak menyenangkan, adalah tinggal bersama dengan objeknya. Jadi meskipun Anda tidak suka dengan seseorang tersebut, tapi Anda tinggal terus bersama dia. Bayangan orang tersebut maksudnya itu Anda ambil terus menjadi objek dari batin Anda. Inilah mengapa kemarahan bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Betul tidak? Anda tidak suka dengan orang tersebut, tapi wajahnya diingat-ingat terus. Ya, Anda menikmatinya. Si domanasa tadi, si perasaan itu kan karakteristiknya menikmati objek. Jadi meskipun Anda sedang muncul perasaan tidak menyenangkan, si wedana tadi menikmati objeknya. Orangnya sudah pulang, Anda ingat-ingat terus. Kata-kata yang diucapkan kemarin, hari ini Anda ingat-ingat terus. Karena fungsi dari perasaan tadi yang disebut domanasa adalah tinggal bersama dengan objek yang tidak menyenangkan. Jadi kebencian akan menempel terus kepada orang tersebut. Anda ingat perumpamaan yang saya berikan kemarin? Keserakahan, kemelekatan, dan kebencian itu sama-sama mencengkeram objeknya kan? Seolah-olah mencengkeram objeknya kan? Kalau kemelekatan itu mencengkeram seperti lintah kan? Dia ingin menghisap objeknya, menikmati objeknya ya. Kalau Anda sedang serakah, sedang melekat, maka Anda seperti lintah yang sedang menikmati objek tersebut, dihisap terus darahnya. Tapi kemarahan juga seperti seolah-olah seperti kemelekatan yang seperti itu. Dia mencengkeram objeknya terus. Diberi perumpamaan di dalam kitab tafsir seperti apa? Seekor ular yang sedang menangkap mangsanya. Dia cengkeram terus mangsanya. Tetapi kali ini tidak dalam rangka untuk menyedot darah untuk menikmatinya, tetapi untuk menghancurkannya. Ya, kemarahan itu seperti itu. Objeknya dicengkeram terus untuk dihancurkan. Jadi lihat bahwa sesungguhnya kemarahan itu bukanlah masalah interpersonal. Kalau Anda sedang benci terhadap seseorang,
kebencian, kemarahan Anda itu bukan masalah Anda dengan orang tersebut, tetapi murni masalah Anda dengan batin Anda sendiri. Betul tidak? Tidak ada hubungannya dengan orang tersebut. Ya, seringkali seseorang yang tidak belajar Buddhism dan tidak berlatih menganggap bahwa saya marah karena orang lain. No. Anda marah, saya marah karena saya masih punya kemarahan. Kalau saya sudah tidak mempunyai kemarahan, lalu bagaimana mungkin saya bisa marah terhadap orang tersebut? Jadi ini murni masalah personal. Kemarahan, kebencian, stres itu adalah masalah kita sendiri dengan kualitas batin kita sendiri. Nah, jadi patiga tadi, antipati, saya terjemahkan jadi antipati, itu adalah satu perilaku batin yang ingin menghancurkan objeknya, membentur objeknya tanpa kasih sayang, dikatakan di dalam kitab penjelasan dari Dhammasanggani. Jadi Anda bayangkan pada saat ada kebencian di sana, ada antipati di sana, maka lihat batin Anda membentur objeknya tanpa ampun. Tidak ada kasih sayang, tidak ada kewelas asihan di sana, betul tidak? Jadi batin yang seperti ini adalah batin yang sangat buruk dikatakan. Kenapa? Karena mempunyai perasaan yang rendah, hina, wedana. Ya, dia sebenarnya ingin melukai hatinya sendiri. Ya, seseorang yang marah, kalau Anda sedang marah, maka sesungguhnya Anda adalah korban pertama dari kemarahan Anda. Orang lain belum tentu menjadi korban Anda loh. Kalau Anda marah-marah terhadap arahat, emang arahatnya stres gara-gara kemarahan Anda? Tidak. Tapi yang stres malah Anda sendiri, karena kemarahan melipat gandakan penderitaan Anda. Nah, mari kita teruskan. Domanassa adalah dhamma yang mempunyai karakteristik merasakan objek yang tidak disenangi. Tadi sudah saya katakan ya, ini perasaan batin yang tidak menyenangkan itu karakteristiknya menikmati objek. Lucu kan? Tidak senang tapi dinikmati juga. Ya, inilah mengapa seseorang bisa menyimpan dendam selama 10 tahun, selama 20 tahun. Kenapa? Karena dia menikmatinya. Tidak mau dilepas-lepaskan memori tersebut. Ya, dilekati terus. Meskipun sesungguhnya ya strictly speaking kemelekatan itu adalah fungsi dari loba ya. Kan kalau Anda nanti belajar keserakahan, kemelekatan atau loba, itu fungsinya adalah melekatkan objek atau batin kepada objeknya. Diberi perumpamaan seperti Anda melemparkan daging di penggorengan yang tanpa minyak, yang sudah panas penggorengannya, Anda lempar daging yang segar, ya, daging tersebut akan menempel, tidak bisa dilepaskan. Itu loba, itu adalah keserakahan, itu adalah kemelekatan, ya, fungsinya. Tetapi tadi saya katakan bahwa dosa juga mempunyai sifat yang kira-kira sama, mencengkeram objeknya, tetapi berbeda. Kali ini dia ingin menghancurkannya, ya. Nah, kemudian patiga adalah dhamma yang karakteristiknya ganas, dan termasuk di dalam tadi Anda sudah tahu sangkarakanda, agregat formasi mental ya. Jadi kalau patiga atau dosa itu karakteristiknya adalah suasana keadaan batin Anda yang kejam, sadis, kasar ya, seperti ular yang sudah disakiti. Anda tahu nggak sifatnya ular itu? Kalau ada ular, Anda diamkan, dia tidak akan menyerang Anda. Ya. Karena saya tinggal di hutan bertahun-tahun gitu, dulu di masa-masa awal gitu, sampai kemudian saya hafal perilaku ular. Dia hanya akan menyerang kalau Anda memulainya. Ya, kalau Anda tidak memulainya, dia juga akan baik-baik saja. Ya. Nah, jadi pada saat dosa, kebencian, kemarahan ini muncul, batin kita karakteristiknya itu kasar, marah ya, seperti seekor ular yang disakiti, dia akan menyerang. Kemarahan tersebut juga begitu. Kemarahan ini akan mendorong kita untuk menyerang orang tersebut, dan fungsinya adalah untuk membakar hadaya watu, membakar landasan hati kita. Ya, sehingga kita menjadi makin panas, makin terbakar gitu. Hati-hati, orang yang sering marah-marah dikatakan, medis juga mengatakan bahwa orang yang sering marah kenapa? Rentan terhadap penyakit kanker dan lain sebagainya ya. Karena dia membakar hadaya watunya. Ya,
Kemudian sebab kemunculan dari domanasa dan patiga adalah objek yang tidak menyenangkan. Jadi kemarin di kesadaran yang berakar pada keserakahan Anda sudah belajar kan apa yang menjadi sebab kemunculan perasaan yang menyenangkan. Sebab atau kondisinya yaitu objek yang menurut persepsi kita adalah objek yang menyenangkan. Nah sekarang juga sebab kemunculan dari domanasa dan patiga adalah objek yang tidak menyenangkan atau 9 landasan dari kemarahan ya. Keduanya tadi dikatakan domanasa dan patiga itu bercampur. Kalau ada perasaan yang tidak nyaman maka hati-hati pada saat itu perilaku batin Anda sedang berusaha untuk menghancurkan objeknya yang membuat perasaan tidak nyaman tersebut muncul. Ya. Kalau perilaku batin ingin menyerang objeknya maka lihat pada saat itu domanasa juga muncul. Jadi domanasa itu adalah wedana kanda, patiga itu adalah sangkara kanda. Keduanya muncul secara bersama-sama. Di dalam kitab penjelasan dari Dhamma Sanggani itu diberi perumpamaan seperti air kencing bercampur dengan racun. Wisa sangsada putih muta. Itu sebenarnya mungkin air kencing sapi gitu. Jadi bercampur dengan racun, kira-kira seperti itu. Ya, hal yang menjijikkan bercampur dengan hal yang juga sangat merusak. Jadi kemarahan ini sangat merusak kita. Kedua jenis kesadaran ini muncul untuk menyakiti objeknya, tadi sudah dibahas. Kemudian tadi dikatakan penyebab munculnya perasaan domanasa dan juga patiga adalah 9 landasan kemarahan. Apa saja? Anda perhatikan itu ada 9. Yang membedakan adalah apa? Masa lalu, masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Itu lihat, Anda perhatikan yang saya beri garis bawah itu. Ya, dia telah menyakiti saya, dia sedang menyakiti saya, dia akan menyakiti saya. Kalau kita berpikir yang seperti ini, ya, maka kemarahan akan bisa muncul. Ya, atau yang keempat, dia telah menyakiti sahabat saya, atau dia sedang menyakiti sahabat saya, dia akan menyakiti sahabat saya, juga kemarahan, kebencian juga bisa muncul. Ya, atau yang terakhir dia telah membantu seseorang yang saya benci, dia sedang membantu seseorang yang saya benci, atau dia akan membantu seseorang yang saya benci, maka kemarahan dan juga kebencian juga perilaku batin yang menghancurkan objeknya juga bisa muncul. Ya. Kemudian contoh dari dosa mula cita. Coba Anda jawab. Anda baca dulu. Seorang ibu mencemaskan masa depan putrinya. Pada saat itu kesadaran apa yang muncul? Anda analisa dulu. Perasaannya seperti apa pada saat Anda mencemaskan sesuatu? Tidak menyenangkan kan? Ya. Kemudian tadi pasti disertai dengan antipati kan? Patiga sampayuta. Nah sekarang tinggal faktor yang ketiga. Dengan dorongan atau tanpa dorongan? Tanpa dorongan, bagus. Kemudian yang kedua, jenis kesadaran yang mana? Coba dijawab dengan bahasa Pali. Ya, yang lengkap bahasa Palinya. Domanasa sahagata, patiga sampayuta. Sangkarika apa sak sangkarika? Dengan atau tanpa dorongan? Dengan dorongan, bagus. Kira-kira seperti itu. Nah, Abhidhamma bukan pelajaran teoritis yang hanya dimanfaatkan untuk memuaskan intelektualitas Anda, tetapi Abhidhamma adalah ajaran yang memberikan pemahaman yang lebih bagus untuk Anda supaya Anda bisa memahami keadaan batin Anda. Ya, jadi lihat saat ini Anda sudah tahu pada saat kemarahan itu muncul, maka variasinya ada berapa?
Dua jenis kesadaran, kemarahan yang muncul dengan spontan dan juga kemarahan yang muncul dengan dorongan, ya. Nah, dengan demikian kita sudah mempelajari berapa jenis kesadaran? 10 ya. Oke. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Kita akan masuk ke dua jenis kesadaran yang tidak baik yang terakhir. Jadi semua ada berapa? 12 ya. Jadi 12 jenis kesadaran yang tidak baik atau akusala cita seperti yang kemarin saya katakan, ini adalah jenis kesadaran yang muncul pada saat misalkan karma buruk diperbuat. Ya, ini adalah jenis kesadaran yang muncul pada saat panatipata, ya, membunuh makhluk hidup terjadi. Ini adalah jenis kesadaran yang muncul pada saat ada seseorang sedang berbohong, ya, atau sedang melanggar sila-sila yang lain. Jadi yang melanggar sila adalah siapa? Cita, bukan Anda. Ya, sekali lagi, yang melakukan kejahatan adalah cita ini. Aku salah cita, kesadaran yang tidak baik, ya. Pada saat sekarang kita analisa. Pada saat Anda sedang melanggar sila yang pertama, pada saat itu kesadaran mana yang muncul? Nah, ini bagus nih. Pada saat Anda melanggar sila yang pertama, maka pada saat itu kesadaran mana yang muncul? Kesadaran yang berakar pada apa? Kebencian kan? Ya. Kemudian, kalau Anda sedang melanggar sila yang kedua, pada saat itu kesadaran mana yang muncul? Disebutkan lengkapnya apa? Kesadaran yang berakar pada keserakahan atau loba mula cita, itu kalau Anda melanggar sila kedua dengan tujuan untuk memilikinya. Tetapi kalau Anda ingin mengambil benda orang lain supaya orang tersebut menderita, Anda benci dengan orang tersebut, nah, motivasinya bisa berbeda kan? Kalau Anda sedang melanggar sila yang keempat, berbohong, pada saat itu kesadaran mana yang muncul? Bisa loba mula cita, bisa juga dosa mula cita. Loba mula cita muncul misalkan, ya, Anda berbohong mengunggulkan diri Anda sendiri, ya, untuk meninggikan mutu Anda sendiri. Nah, berarti ada kemelekatan terhadap diri Anda sendiri kan? Ada keserakahan terhadap diri Anda sendiri kan? Maka pada saat itu loba mula cita muncul. Ya, tetapi Anda berbohong mungkin karena takut. Anda ditanya oleh pimpinan Anda atau oleh siapapun dan ada ketakutan di sana dan kemudian mendorong aktivitas berbohong untuk muncul. Pada saat itu berbohong dilakukan dengan kesadaran yang berakar pada dosa, ya. Jadi Anda praktekkan terus, Anda analisa dan Anda amati keadaan batin Anda itu seperti apa, ya. Dengan demikian Anda mampu lebih mengenali siapa jati diri Anda sendiri. Dan dengan demikian seperti tadi yang saya jelaskan di awal, persepsi Anda tentang ketidakkekalan akan makin menguat. Pada saat persepsi Anda tentang ketidakkekalan menguat, apa yang kemudian muncul? Persepsi Anda tentang anatta, kokoh, ya, tentang tanpa aku, tanpa diri menjadi kokoh. Dan pada saat persepsi ini kokoh, maka apa yang terjadi? Lihat, kilesa-kilesa Anda akan mulai menjadi semakin melemah. Kekotoran batin Anda akan menjadi semakin melemah. Keserakahan Anda semakin melemah. Kemarahan, kebencian Anda semakin melemah. Anda sudah tidak mampu lagi untuk menyimpan dendam untuk jangka waktu yang lama. Semata-mata karena persepsi Anda tentang ketanpaakuan sudah menguat. Yang muncul dari persepsi tentang ketidakkekalan yang juga sudah menguat. Tetapi tentu saja pemahaman yang seperti ini yang mencerahkan Anda, yang bisa menghancurkan kilesa-kilesa Anda, adalah pemahaman yang muncul dari meditasi Anda. Inilah mengapa Abhidhamma sering dikatakan hanya sebagai peta saja. Peta yang akan memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan perjalanan spiritual, ya. Dengan Abhidhamma
seperti ibaratnya traveler, kita mempunyai peta sehingga kita bisa berjalan untuk mencapai tujuan dengan selamat. Ya. Nah, dua jenis kesadaran yang terakhir mari dibaca. Yang kedua, ya, keduanya disebut kesadaran delusi yang sangat kuat, moha. Ya, berbeda dengan dua golongan kesadaran yang sudah kita pelajari, di mana kedua golongan tersebut mempunyai berapa akar kejahatan, berapa akar yang tidak baik. Dua, yaitu loba dan moha, serta yang kedua adalah dosa dan moha. Maka jenis kesadaran ini hanya mempunyai akar satu saja, yaitu moha saja. Hanya mempunyai akar delusi saja. Apa sih moha? Apa sih delusi? Ya, khayalan yang memberikan persepsi kepada Anda ada kekekalan di sana, ya, bahwa sesuatu adalah kekal, bahwa ada kebahagiaan yang kekal abadi, yang memberikan pemahaman kepada Anda tentang adanya si aku tadi, ya, yang akan membuat Anda kesulitan untuk melihat karakteristik dari fenomena, yaitu yang hanya anicca, dukkha dan anatta, ya. Kenapa kita masih sulit sekali untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta? Hal ini terjadi karena moha menutupi kita. Sering sekali moha di dalam kitab-kitab komentar diberi perumpamaan seperti katarak di dalam mata Anda, mata kita. Kalau kita mempunyai katarak, maka kita tidak bisa melihat objek dengan jelas. Sama, selama masih ada moha, kita tidak bisa melihat objek dengan jelas. Kita tidak bisa melihat bahwa segala sesuatu itu hanyalah anicca, dukkha, dan anatta. Ya. Nah, disebut sebagai kesadaran delusi yang sangat kuat karena hanya mempunyai akar satu saja, yaitu moha. Mohanya sangat kuat. Nomor 11, Anda lihat satu kesadaran yang disertai dengan ketenangan, ini adalah wedana, perasaan, ya, berasosiasi dengan keraguan-raguan. Ya, nanti akan kita bahas apa itu keraguan-raguan. Kemudian yang kedua adalah berasosiasi dengan kegelisahan, ya, wicikicca sampayutam dan juga uddaca sampayutam. Ya, mari kita lihat apa penjelasan yang kita bisa dapatkan di dalam dari kitab subtafsirnya. Disebut wicikicca, keraguan-raguan, karena batin kelelahan setelah menginvestigasi realitas atau sebhawa. Ya, jadi pada saat Anda ragu, ya, meragukan, ada berapa banyak keraguan di kelas-kelas awal sudah kita bahas ini. Kita ingat-ingat lagi, ragu terhadap Buddha, ragu terhadap Dhamma, ragu terhadap Sangha, ragu terhadap latihan, sila samadhipanya, ya. Kemudian yang kelima, ragu terhadap kehidupan masa lampau, ya, ragu. Ada nggak sih sebenarnya kehidupan masa lampau? Kemudian yang keenam, ragu terhadap kehidupan masa depan. Ada nggak sih nanti setelah kita hidup ini masih ada kelahiran lagi nggak sih? Gitu. Ya, kita meragukan. Kemudian yang kedelapan apa tadi? Dua-duanya meragukan, baik itu kehidupan masa lampau dan juga meragukan adanya kehidupan di masa depan. Kemudian yang terakhir adalah meragukan paticca samuppada, hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Artinya apa? Meragukan pancakanda yang sekarang, meragukan kehidupan yang sekarang. Ya, kalau meragukan kehidupan lampau, itu artinya meragukan tentang pancakanda di kehidupan lampau, meragukan pancakanda di kehidupan yang setelah ini, dan seterusnya. Jadi inilah yang disebut keraguan-raguan. Kenapa? Disebut wicikicca karena batin sudah kelelahan setelah menginvestigasi dharma. Jadi menginvestigasinya terjadi pada saat sebelumnya. Dia berpikir, dia mencoba menganalisa, kok tetap saja tidak masuk di akal dia. Akhirnya kemudian batinnya kelelahan dan muncul keraguan-raguan. Ya. Atau definisi yang berikutnya adalah sulit untuk diobati, itu
seperti orang sakit saja karena nggak ada obatnya, yaitu pengetahuan. Anda meragukan kehidupan masa lampau, sulit untuk diobati karena tidak adanya pengetahuan. Pengetahuan yang muncul dari realisasi Anda sendiri melalui meditasi Anda, ya. Atau pengetahuan yang muncul dari pemberitahuan dari guru Anda atau pemberitahuan dari kitab suci Anda, dan Anda mempunyai sadda keyakinan terhadap pemberitahuan tersebut, ya, sehingga akhirnya bisa menghalau keraguan-keraguan Anda. Nah, di buku Bhikkhu Bodhi disebutkan bahwa keraguan-keraguan ini hanya merujuk kepada keraguan-keraguan tentang Buddha, Dhamma, Sangha dan latihan. Ya, nanti di buku yang lain, misalkan seperti di kitab penjelasan dari Dhamma Sanggani, ya, ada penjelasan yang lebih lengkap lagi. Apa itu keraguan-keraguan? Keraguan-keraguan terhadap 6 objek. Tadi 6 objek itu berarti objek apa saja? Objek mata, telinga, hidung, dan yang keenam apa? Dhamma aramana, objek dhamma. Istilahnya saja secara teknis disebut objek dhamma. Ya, ini tadi seperti yang saya sudah sebutkan, misalkan Anda sedang menutup mata Anda kemudian mengingat-ingat masa lalu, ya, dengan apa yang sudah Anda lakukan di masa lalu, kemudian muncul penyesalan atau muncul kebahagiaan. Pada saat itu Anda sedang mengambil objek dhamma yang murni muncul di hadaya watu, landasan hati Anda. Nah, jadi keraguan-keraguan yang muncul terhadap 6 objek tersebut, ya, jadi tidak dibatasi hanya berapa tadi? 8 atau 9 keraguan-keraguan tadi? 9 keraguan, atau juga seperti Bhikkhu Bodhi, ragu terhadap Buddha, Dhamma, Sangha dan juga latihan kita, ya. Nah, di Dhamma Sangha Niyata Kata juga disebutkan bahwa keraguan ini muncul juga karena sudah ada keraguan awal, gitu. Jadi keraguan Anda yang saat ini akan memperkuat juga keraguan Anda berikutnya, ya, dan juga akan kemudian semakin kuat lagi, semakin kuat selama Anda tidak menemukan obatnya, yaitu yang berupa pengetahuan. Jadi sebagai rintangan batin, ya, keraguan-keraguan ini juga disebut sebagai salah satu dari niwarana, rintangan batin. Ya, apa yang Anda pahami dengan rintangan batin? Rintangan batin ini adalah keadaan batin yang merintangi Anda untuk masuk ke sama-samadhi, untuk masuk ke konsentrasi yang benar, ya. Salah satunya ada 5, salah satunya adalah keraguan-keraguan. Jadi dijelaskan keraguan-keraguan itu seperti jalan yang bercabang 2 dan Anda bingung mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan, ya. Juga sifat dari keraguan-keraguan adalah batin Anda tidak bisa diam di satu hal. Ya, misalkan fenomena ini sebenarnya kekal atau tidak kekal. Ya, Anda tidak bisa, batin Anda berhenti di masalah kekekalan saja kemudian Anda investigasi, tidak bisa. Batin Anda hanya bingung terus, tidak di sini, tidak di sana, terus bergerak terus, ragu-ragu terus, tidak bisa mengambil objek dengan pasti, gitu. Ya, atau misalkan Anda ragu terhadap meditasi vipassana, misalkan vipassana ini harus dengan jana atau tanpa jana, maka pada saat itu perilaku batin akan bergerak terus. Ya, dikatakan tidak mampu diam di dalam satu hal, kemudian juga dikatakan tidak cerdas untuk memahami fenomena karena tidak adanya kebijaksanaan, ya. Kemudian batin kita secara mental juga seperti kaku kalau kita sedang mengalami keraguan-raguan, ya. Kaku, ya, tidak mampu untuk memutuskan, gitu. Tidak mampu untuk memutuskan mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan, dan menarik diri dari objek serta tidak berani bertindak. Ya, tidak berani memutuskan mau belok ke kiri, tidak juga memutuskan mau belok ke kanan, gitu. Ke kiri tidak, ke kanan tidak, senantiasa dicekam oleh keraguan-raguan. Nah, sebaliknya uddaca, apa yang kita pahami dengan uddaca atau kegelisahan itu, meskipun kegelisahan itu muncul di semua akusala cita atau kesadaran yang tidak baik, tetapi karena di sini di dalam kesadaran yang nomor 12 ini maksudnya uddaca itu sangat kuat dan dominan, maka namanya dipakai untuk memberikan nama cita yang muncul bersama
namanya, yaitu uddacca sampayuta atau berasosiasi dengan kegelisahan. Nah, apa yang Anda pahami dengan kegelisahan? Di kitab Dhamma Sangganiyata kata juga ada kalimat citta sati na satta sa na posasa. Jadi artinya kegelisahan. Seperti fenomena batin yang lain, hanya citta sati na satta sa na posasa, hanya batin saja. Bukan makhluk, bukan Anda, bukan laki-laki, posa itu laki-laki gitu. Jadi ini hanya fenomena batin. Nah, ini yang terus harus Anda kembangkan, bahwa apapun yang Anda pelajari di bab yang satu ke satu ini, semuanya hanyalah fenomena batin, bukan Anda. Anda selamat kan? Keakuan Anda selamat ya. Nah, apa yang disebut uddacca atau kegelisahan? Cantik, uddata karu, artinya keadaan batin yang senantiasa berada di atas objeknya dia. Seperti seolah-olah hanya bergoyang-goyang di atas objek, nanti akan kita jelaskan. Tidak seimbang, itu adalah keadaan batin yang terusik, yang bergejolak ya. Bergejolak karena terlalu bersemangat. Jadi seperti misalkan gini, uddacca itu. Kalau Anda sedang gelisah, bayangkan pada saat Anda ingin misalkan duduk di satu tempat ya. Anda sudah duduk di satu tempat tersebut, tapi karena batin Anda gelisah, Anda ingin pindah lagi ke tempat lain. Betul tidak? Pindah lagi ke sana, ke kiri. Nanti sebentar saja duduk di sana, pindah lagi ke kanan. Sebentar di kanan, pindah lagi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tidak jenak. Ya, jadi dikatakan bahwa batin bergejolak, bergoyang-goyang, ya. Kemudian awu pasamo, batin tidak tenang. Ya, pada saat jadi informasi-informasi ini saya berikan supaya Anda mampu lebih mengenali apa sih yang disebut kegelisahan itu, apa sih yang disebut uddacca itu, ya. Tidak tenang. Kemudian ceta so wikepo, batinnya kacau, terganggu, ya. Lihat kalau Anda sedang katakanlah bermeditasi, diminta untuk mengamati objek nafas keluar, nafas masuk. Kemudian kalau batin sedang gelisah, lihat batin Anda bersama dengan nafas sebentar, kemudian tidak puas, kemudian melamun, mengembara ke masa lalu sebentar saja, kemudian mengembara lagi ke masa depan sebentar saja, kemudian mendengarkan mungkin suara di luar sana sebentar saja, kemudian bergerak terus. Ini adalah batin yang gelisah, yang senantiasa bergerak. Setelah dia hinggap di satu objek, dia bergerak. Kalau wicikicca tadi berbeda, dia tidak sempat hinggap, dia pokoknya begitu mau menuju ke satu objek, dia udah bergeser lagi. Itu bedanya ya. Kalau uddacca, kegelisahan, dia seperti tadi, udah sempat duduk sebentar, kemudian pindah duduk di sebelah kiri. Sebentar, kemudian duduk, pindah lagi di sebelah kanan gitu. Dia udah sempat menangkap objeknya sebentar, kemudian pindah lagi ya. Di dalam kitab diberi perumpamaan seperti batu bundar dan batu kotak. Artinya begini, bayangkan kalau ada batu bundar ya, di puncak sesuatu ada satu jalan yang miring seperti ini. Kalau batu bundar ini didorong untuk turun, dia akan langsung menggelinding kan. Nah, yang satunya adalah batu kotak. Kalau batu kotak ini didorong, dia akan menggelinding, berhenti sebentar, menggelinding lagi, berhenti sebentar, menggelinding lagi, berhenti sebentar, menggelinding lagi. Ada intervalnya, betul ya. Nah, wicikicca itu seperti batu yang bundar tadi, dia akan lari terus dari objek, ya. Sementara uddacca, kegelisahan, seperti batu kotak tadi, berhenti sebentar di satu objek, duduk di sebelah kanan sebentar, tidak happy, kemudian duduk di sebelah kiri. Tidak happy, duduk lagi di sana, duduk lagi di sini gitu. Dulu pada waktu di Myanmar gitu, salah satu teman saya juga seperti itu gitu. Meditasi gitu ya. Biasanya dia duduk katakanlah di ujung sana gitu. Tidak puas, setelah hari kedua dia tadinya menghadap ke Buddha Rupang. Setelah beberapa hari saya lihat dia menghadap ke tembok. Nanti hanya beberapa hari saja, kemudian dia pindah ke ujung yang lain gitu. Ya, nanti beberapa hari lagi dari sana dia pindah lagi ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, akhirnya keluar dari hall gitu. Jadi pindah tempat terus gitu. Nah, dia pikir mungkin tempat
tempat yang sudah dia duduki ada setannya atau apa, dia pindah-pindah terus itu. Ada yang itu menghadap tembok sana, kemudian sebentar lagi menghadap tembok yang sini dan seterusnya gitu. Jadi ada kegelisahan di sana. Udaca. Dia sempat berdiam dulu sebentar, kemudian pindah lagi. Jadi Anda tahu bedanya ya. Kalau Wicikica dia langsung menggelinding. Begitu Wicikica ini muncul, dia tidak bisa menangkap objek, misalkan ragu terhadap Buddha gitu. Dia tidak sempat berhenti untuk menganalisa Buddha karena apa? Batin sudah kelelahan terlebih dahulu sebelumnya. Tadi kan batin kelelahan karena menginvestigasi sesuatu dan dia tidak mendapatkan jawabannya, akhirnya muncul keraguan-raguan. Jadi menggelinding terus ya. Perumpamaan yang sangat bagus yang diberikan di kitab komentar ya. Jadi dikatakan di dalam kitab tersebut bahwa Udaca itu lada dimo kata lada patidang pawatati. Jadi setelah mendapatkan resolusi, setelah mendapatkan keputusan, saya duduklah di sebelah kanan. Kan dia sudah memutuskan adimoka. Nanti di bab kedua Anda belajar tentang cetasika yang disebut keputusan. Keputusan untuk duduk di kursi sebelah kanan sebentar, kemudian dia bangkit lagi duduk di sebelah kiri. Ada keputusan di sana. Tetapi Wicikica tidak ada adimokanya, tidak ada keputusan yang seperti itu. Apa sih yang disebut adimoka? Itu adalah cetasika yang fungsinya adalah melepaskan batin untuk menangkap objek. Ya, Wicikica tidak mempunyai adimoka. Ya. Nah, di dalam kitab tafsir juga ada kalimat bahasa Pali seperti ini, Wicikica dane udacang hoti di agatang. Jadi udaca itu datang di dalam tempat Wicikica, artinya seperti ini. Setelah dia memutuskan sebentar, kemudian dia lari. Mirip-mirip Wicikica tadi, keraguan-raguan kan, dia belum sempat memutuskan kalau Wicikica, tapi sifatnya kan sama-sama lari dari objeknya. Ya. Nah, kalau udaca setelah sampai dia kemudian lari lagi seperti Wicikica. Ya, setelah dia memutuskan duduk di satu tempat, dia pindah lagi duduk di tempat yang lain. Ya, itu di Dhamma Sangganyata Kata halaman 260. Kemudian kita lanjutkan. Tadi sudah saya katakan bahwa dua cita yang berakar pada moha ini tidak mempunyai akar yang lain. Sifat citanya adalah tidak stabil karena tercerai-berai oleh kebingungan. Ya, jadi batin Anda sedang dalam keadaan yang tidak stabil, lari ke sini, lari ke sana, seperti teman saya tadi yang bermeditasi di ujung sana pindah ke sini dan seterusnya. Jadi tadi juga diberikan definisinya, kegelisahan itu adalah keadaan batin yang bergoyang-goyang di atas objeknya, ya. Jadi batin Anda bergerak terus, ya, tidak stabil. Keduanya selalu muncul tanpa kemelekatan, tanpa loba, dan juga tanpa kemarahan atau tanpa dosa, dan hanya disertai oleh perasaan satu saja, yakni jenisnya ketenangan atau upekha. Karena sifatnya yang tidak memerlukan usaha atau energi untuk kemunculannya, maka cita ini tidak bisa dibedakan ke dalam dengan dorongan atau tanpa dorongan. Tadi Anda baca tidak ada kan poin yang itu, ya. Tetapi Lady Sayadaw ini seorang bante yang sangat terkenal di Myanmar, ya, menyatakan di dalam bukunya bahwa kedua cita ini muncul selalu tanpa dorongan, spontan. Ya, tinggal Anda menganalisanya saja. Wicikica, keraguan-raguan dan kegelisahan ini munculnya spontan atau bagaimana, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kedua cita tersebut dalam keadaan seperti sedang bingung karena moha, delusi, dan dikarenakan tidak adanya akar yang lain, maka cita ini disebut sebagai moha atau delusi yang sangat kuat, ya. Tadi disebutkan bahwa sifat dari kesadaran ini batinnya itu seperti tercerai-berai, dan Anda bayangkan kalau Anda sedang memunculkan loba mula cita, batin Anda tidak tercerai-berai loh. Fokus, ya, fokus melekat kepada objeknya, betul tidak? Ya, dan Anda bayangkan pada saat dosa mula cita muncul, batin Anda tercerai-berai tidak? Tidak, ya, batin Anda fokus pada objeknya, menikmati objeknya. Menikmati orang yang membuat Anda marah, ya.
Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya contoh tentang lintah dan juga ular yang memangsa korbannya ya. Kemudian ada juga penjelasan Anda sudah mempelajari 12 jenis kesadaran aku salah yang tidak baik ya. Sudah saya juga sampaikan bahwa jenis kesadaran ini adalah kesadaran yang melakukan kejahatan, yang melanggar sila, yang melakukan karma buruk ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang karma ya. Yang disebut karma itu adalah sesuatu yang mempunyai potensi untuk berbuah, membawa efek. Tapi efeknya itu ada 2 titik, ada 2 poin. Poin pertama adalah dia akan memberikan efek berupa kelahiran kembali. Ya. Memunculkan kelahiran kembali. Atau efek yang kedua itu bisa muncul selama kehidupan seperti saat ini gitu. Jadi ada karma-karma tertentu yang mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali. Nah, berkaitan dengan 12 kesadaran yang tidak baik ini, kalau dia itu berupa karma yang memunculkan kelahiran kembali, maka kelahiran yang tercipta adalah atau yang muncul adalah kelahiran di alam mana? 4 alam yang penuh penderitaan. Nah, dari 12 jenis kesadaran aku salah ini, hanya 11 kesadaran saja yang mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran seperti itu. 11 kesadaran tersebut adalah kecuali yang mana? Uddaca sampayuta. Kecuali jenis kesadaran yang disertai dengan kegelisahan tadi. Ke-11 jenis kesadaran yang lain dia cukup kuat untuk memunculkan kelahiran kembali. Bisa mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran kembali, tetapi bukan berarti dia itu harus memunculkan kelahiran kembali. Kan kita sudah belajar ya, sifat dari kama hanyalah potensi untuk berbuah, tetapi tidak harus berbuah kan? Kalau Anda tidak merawatnya kan tidak berbuah. Seperti Anda menanam, sudah terlanjur menanam pohon mangga, dan kemudian Anda sadar bahwa ini bukan biji yang Anda sukai, maka apa yang Anda lakukan? Ya sudah, tidak usah dirawat supaya tidak tumbuh. Di kelas yang lalu sudah kita pelajari ya, bagaimana cara merawat jenis-jenis karma tertentu. Nah, contoh, silakan Anda jawab. Seseorang meragukan kebenaran hukum karma. Pada saat itu jenis kesadaran yang mana yang akan muncul? Yang muncul? Yang mana? Bisa dibaca bahasa Palinya. Ya, bagus. Kalau ada kalimat seperti ini jangan dipahami secara literal ya. Jadi orang yang nggak percaya karma itu berarti dia kesadarannya tidak baik ya, gitu. Ya, apa sih karma? Karma itu adalah ajaran ya tentang hukum alam bahwa perbuatan baik menghasilkan apa? Kebahagiaan. Perbuatan buruk menghasilkan penderitaan. Nah, agama lain meskipun dia tidak berbicara tentang karma juga mereka percaya tentang hal-hal seperti ini. Mereka juga mengajarkan bahwa sebagai manusia harus berbuat baik, harus menghindari kejahatan dan seterusnya ya. Nah, efeknya apa? Seseorang yang tidak percaya pada hukum sebab akibat seperti ini ya, maka apa? Dia akan cenderung untuk berbuat ceroboh. Dia akan cenderung untuk melakukan hal-hal apapun, khususnya hal-hal yang tidak baik dengan sangat ringan sekali. Karena dia tidak percaya pada efeknya. Dia tidak percaya pada hukum karma, ini maksudnya. Ya, pada saat pemahaman yang tidak mempercayai hukum karma membuat dia akhirnya berbuat ceroboh, berbuat kejahatan tersebut terus-menerus karena dia tidak percaya dengan buah dari kejahatan, maka tentu saja jenis perbuatan yang seperti ini mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran kembali di 4 alam yang penuh penderitaan. Nah, contoh yang kedua, silakan dibaca keras-keras. Hah?
Karena pikirannya lari ke sana, lari ke sini gitu ya. Berhenti di sini sebentar, lari ke sana. Tapi bagus sekali memahami hal seperti ini. Apakah lalu kemudian membuat Anda harus stres? Ya, kan beberapa dari murid saya menyatakan, Bante, setelah belajar Abhidhamma saya malah jadi stres gitu. Kenapa? Karena saya jadi tahu ternyata banyak yang tidak baik ya di isi pikiran saya gitu. Lebih baik tahu atau lebih baik atau tidak tahu? Lebih baik tahu kan. Dan kabar baiknya Buddha mengizinkan pikiran kita untuk tidak baik. Tapi Buddha mengajarkan kepada kita di kebenaran mulia yang pertama, kebenaran mulia tentang dukkha, ya, tentang penderitaan. Penderitaan harus dipahami seutuhnya, selengkapnya. Penderitaan tidak untuk ditolak. Ya, jadi kalau memang keadaan batin ini sedang tidak baik, Anda pahami, Anda analisa, ya, bagaimana dampak yang diciptakan oleh keadaan batin yang tidak baik tersebut terhadap nama dan rupa Anda, terhadap batin dan juga jasmani Anda, ya, terhadap persepsi Anda, terhadap reaksi Anda dan seterusnya. Pahamilah itu sebaik-baiknya. Nah, dengan mempelajari Abhidhamma akan membuat Anda semakin kenal keadaan batin seperti itu. Dengan demikian Anda akan lebih mudah untuk mengamatinya. Jadi lebih baik tahu, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Dari Abhidhamma Sanggaha kalimatnya, penutupnya, demikianlah akhir dari keseluruhan 12 kesadaran yang tidak baik. 8 berakar pada keserakahan, 2 berakar pada kebencian, dan 2 berakar pada delusi. Demikianlah 12 kesadaran yang tidak baik. Penjelasannya adalah ke-12, aku salah cita telah selesai kita uraikan dengan 3 model asosiasi. Ini yang Anda harus terus renungkan. 3 model asosiasi, yakni asosiasi dengan perasaan sukacita, kemudian UPK, ya, kemudian juga domanasa yang tidak perasaan tidak senang, kemudian juga ada pandangan salah atau tidak adanya pandangan salah, dengan dorongan atau tanpa dorongan, dengan wicikica atau dengan kegelisahan, ya. Jadi faktor-faktor batin ini yang terus juga harus Anda amati, Anda pahami, ya. Anda lihat di dalam kehidupan Anda sehari-hari kapan dia muncul dan kapan dia lenyap. Loba disebut akar. Kenapa? Karena sifatnya, ya, membuat cita menjadi kokoh. Demikian pula dosa dan moha. Jadi dikatakan sebagai akar karena jenis kesadaran, jenis cita yang mempunyai akar itu kokoh sifatnya. Berbeda nanti minggu depan kita akan belajar cita yang tidak mempunyai akar. Ya, cita ini diibaratkan tidak kokoh seperti lumut yang menempel di batu. Lumut yang menempel di batu itu kan lumutnya tidak punya akar yang masuk ke dalam batu kan, sehingga mudah sekali dirontokkan. Sementara cita yang mempunyai akar itu kokoh seperti pohon besar yang akarnya juga besar, sulit untuk dirontokkan. Ya, dengan demikian maka kita telah selesai di kelas kita malam hari ini. Terima kasih.